Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Daphne. Cooking time. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halo sahabat CED, semoga kalian sehat ya. Hari Raya Idul Fitri sudah sebentar lagi. Kali ini saya akan berbagi resep andalan saya dan juga tips membuat rendang ala rumah Daphne. Dan masih ada lagi tips yang saya jelaskan di akhir video ini. Tonton terus ya. Pertama-tama kalau mau membuat rendang itu ini santan ya, isinya ini santan yang sebanyak 2 liter. Jadi saya gabungkan santan encer dan santan kentalnya digabungkan menjadi satu. Ini banyaknya 2 liter. Dimasak dulu ya. Sambil diaduk terus sampai nanti santannya itu berminyak. Kalau udah berminyak baru dimatikan api kompornya. Dan jangan sampai pecah pati. Oke, kita masak dulu ya. Nah, kalau sudah terlihat berminyak ya, ini tadi santannya itu hampir 3/4 panci ya sahabat CD, tinggi banget. Ini udah tinggal 1/4-nya dan udah terlihat berminyak. Segera matikan api kompornya ya. Dah, kita biarkan dulu dingin dan dia nanti yang kentalnya itu naik ke atas. Oke. Nah, ini daging khas dalam sebanyak 2 kilo ya sahabat CRD. Jadi ini daging khas dalam yang saya siapkan untuk membuat rendang yang nanti mau disajiin di hari raya Idul Fitri. Tapi sebelumnya saya akan kasih tips cara memotong daging supaya dagingnya empuk dan untuk anak-anak kalau makannya juga gampang. Jadi seratnya itu nggak panjang-panjang ya. Nih karena dagingnya gede banget, kita potong dulu ya. Kita bagi 2 dulu. Ini kan ada serat ya, mungkin sahabat CD bisa lihat. Ini seratnya ini kesini ya, nih seratnya panjang-panjang begini. Jadi kita bagi-bagi dulu, biar nanti motongnya enak. Saya kalau bikin rendang itu selalu menggunakan daging khas dalam, karena daging khas dalam lebih empuk. Jadi masaknya juga nggak lama ya sahabat CRD. Nah, bisa dilihat kan, ini saya kasih contoh dulu. Ini kan seratnya memanjang ya, memanjang ke bawah. Jadi kita motongnya nanti berlawanan dengan arah serat. Nih, ini kan seratnya begini ya. Jadi motongnya begini, seperti ini. Kalau ukuran dagingnya sendiri sesuai selera aja ya sahabat CRD. Nggak harus ngikutin kayak saya. Jadi kalau maunya gede-gede atau kecil-kecil boleh, silakan aja sesuai selera. Ini saya kasih tips untuk cara memotong daging rendang aja supaya tuh dagingnya juga cepat empuk dan makannya juga gampang.
Karena kalau di rumah makan Padang biasanya dagingnya itu potongannya panjang-panjang seratnya. Jadi kita makannya juga agak susah ngunyahnya ya. Nah, kalau kayak gini cara potongnya itu jadi enak makannya. Tuh, jadi kan tidak mengikuti serat. Jadi di bagian serat itu malah dipotong gitu loh. Oke, jadi potong sampai semua dagingnya terpotong ya, sahabat cerdik. Nah, sudah selesai. Kita sisihkan dulu. Untuk membuat rendang dengan berat 2 kilo dagingnya, itu membutuhkan bawang merah sebanyak 500 gram alias setengah kilo ya. Karena kalau nggak banyak bawangnya nanti nggak enak. Nah, untuk bawang putihnya sendiri, ini saya gunakan bawang putih cutting ya, sahabat CRD. Nah, beratnya itu 200 gram. Jadi kalau untuk 2 kilo daging, bawang putihnya 200 gram. Untuk bumbu yang dihaluskan juga itu ada lengkuas. Ini lengkuas ya. Nah, kalau ini jahe cukup sedikit, tapi kalau lengkuas itu untuk 2 kilo daging agak banyakan. Terus ini serai, saya gunakan 2 batang, ambil bagian yang putihnya ya. Ini juga dihaluskan. Lalu ini ada daun jeruk. Ini daun jeruknya ada 7 lembar. Nanti jangan lupa kalau daun jeruk itu biasakan ditarik ininya ya, ujungnya seperti ini supaya aromanya lebih keluar. Nah, ini daun kunyit. Saya gunakan daun kunyitnya 3 lembar. Oke, kita haluskan ya bumbunya. Nanti ada satu tambahan bumbu lagi dan cabai. Ini cabenya saya campur dengan cabai rawit ya. Banyak cabai keritingnya ini 1/4. Terus cabai rawitnya ini sekitar 17 biji. Jadi boleh gunakan cabai rawit, boleh enggak. Saya hanya pakai rawit ini supaya lebih pedas lagi. Nah, ini kita haluskan ya. Berikutnya kita tumis bumbu. Saya gunakan wok pan ukuran 32 cm ini ya, sahabat CRD. Dan ini sangat cepat banget kalau masak di sini. Lalu kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Nah, ini bawang yang sudah saya haluskan ya, yang tadi banyaknya itu 500 gram. Kita masukkan ke sini. Lalu ini bawang putih 200 gram yang sudah dihaluskan. Lalu ini lengkuas, jahe dan serai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan juga. Semuanya kita campur ya. Kita keringkan dulu karena itu bisa dilihat kan berair, karena pada saat di blender itu saya gunakan air, jadi dia berair. Jadi kita keringkan dulu airnya. Lalu masukkan juga cabai atau cabai yang sudah digiling ya. Jadi kita campurkan semuanya. Dan satu bahan lagi yang jangan lupa dimasukkan pada saat kita menumis itu adalah ketumbar. Ini ketumbar halus ya, yang saya haluskan sendiri, yang saya sudah gongseng sebelumnya baru dihaluskan. Ketumbarnya itu karena ini 2 kilo itu sebanyak 2 sendok makan ya, sahabat CRD. Nah, saya habiskan aja ya semuanya, pas kok ini 2 sendok makan. Lalu kita aduk. Jadi ini rendang ala rumah Daphne ya, sahabat CRD.
Saya nggak mau bilang ini rendang Padang, tapi ini rendang yang saya dapat resepnya dari ibu saya almarhum. Almarhum itu kalau bikin rendang bumbunya seperti ini. Jadi kalau Padang asli mungkin akan berbeda ya. Jadi saya nggak bilang ini rendang Padang, tapi saya akan bilang ini rendang bumbu ala rumah Daphne. Tapi nanti hasilnya nggak jauh beda, rasanya mirip dengan rendang Padang. Kita keringkan dulu ya sahabat CRD, karena ini sangat berair banget. Kita keringkan dulu, nanti kalau udah kering bumbunya baru kita masukkan minyaknya. Kita tunggu sampai kering. Nah, kalau sudah airnya mengering, ini udah kering kan airnya tadi dari air waktu untuk memblender, baru kita masukkan minyaknya. Ini saya menggunakan minyak olive oil ya, tapi kalau mau menggunakan minyak biasa, minyak sayur, nggak apa-apa. Oh iya, tadi ada satu bahan yang saya kelupaan dimasukkan, itu adalah kemiri ya. Nih saya masukin ini belakangan, nggak apa-apa, karena ini juga masih dalam proses menumis. Jika aromanya sudah harum, baru kita masukkan daging ya. Nih dagingnya tadi kita masukkan semua. Masukkan juga daun-daunannya. Jangan lupa jeruknya tadi dirobek dulu ujungnya ini, supaya aroma jeruknya lebih keluar. Kita aduk. Masak rendang ini jika mau menambahkan kelapa gongseng boleh ya, nggak menggunakan juga boleh. Jadi biasanya kadang-kadang saya gunakan kelapa parut, terus lalu digongseng, lalu dihaluskan, baru dimasukkan ke bumbu rendang ini. Itu tentatif sih. Kalau orang Padang biasanya memang menggunakan kelapa goreng. Kali ini saya nggak menggunakan. Tahun lalu saya gunakan kelapa goreng. Jadi boleh digunakan, boleh enggak, sesuai selera aja ya. Tutup dulu, nanti diaduk-aduk lagi. Udah mulai mendidih, kita aduk lagi. Jadi kalau masak rendang itu harus rajin diaduk ya, karena khawatirnya nanti bumbunya lengket di bawah. Ini santannya belum saya masukkan. Biasanya kalau masak rendang ini dibiarkan dulu meresap dengan bumbu dagingnya, karena kan nanti ini berair juga nih, kan daging itu mengeluarkan air, jadi nanti berair. Jadi kita biarkan aja dulu, jangan dikasih santannya dulu. Kita tutup lagi, apinya kecil aja ya. Kita lihat dulu rendangnya. Ini sepertinya udah berair ya. Nih, ini bukan saya tambah air atau tambah santan, enggak. Jadi ini berair sendiri dari dagingnya. Tuh, dia berair sendiri, jadi nggak perlu dikasih air ya. Jangan dikasih air kalau bikin rendang itu. Nah, jadi kita biarkan masak dulu dengan bumbu ini sebelum diberi santan yang tadi dimasak, yang sampai dengan dia berminyak. Kita masak dulu
sampai dia mengering. Nanti kalau airnya udah mulai mengering baru kita masukkan santan ya. Jadi ini nanti sambil diaduk-aduk terus sampai kering. Oke, kita lihat dulu. Ini udah mulai mengental airnya. Kita masukkan garam ya. Masukkan garamnya jangan langsung banyak dulu. Saya masukkan 1 sendok setengah dulu. 1,5 sendok ya. Kaldu jamurnya 2 sendok makan. Aduk lagi. Lalu kita masukkan asam kandis. Ini saya masukkan dulu 2. Ini sebenarnya 1 tapi saya bagi 2 karena gede. Jadi segini dulu ya. Karena kalau terlalu banyak nanti terlalu asam. Kita masukkan santan yang tadi kita masak. Tapi ambil santannya itu pelan-pelan ya. Jadi seperti ini. Ini kan tadi santan yang udah dimasak. Nah, karena dia udah mulai dingin, jadi dia mengental ke atas. Kita ambil pelan-pelan bagian yang kentalnya. Tuh, ya. Lakukan sampai santan kentalnya habis ya. Lalu kita aduk. Nah, ini nanti kita masak sampai airnya mengering. Jadi fungsi dari dimasaknya santan terlebih dahulu, selain dia udah sedikit berminyak karena udah diproses masak, jadi dia akan lebih cepat menyatu dengan bumbu dan dagingnya. Ini nanti akan lebih cepat warnanya itu jadi gelap. Nanti bisa dilihat kalau udah selesai ya. Di matangnya juga cepat. Nah, selain itu juga ini dagingnya kan yang saya gunakan daging khas dalam, itu yang lebih empuk. Nah, kita tutup lagi. Jangan lupa selalu sering dilihat kalau dia udah mulai mendidih, nanti diaduk lagi, terus diulang terus menerus sampai kering ya, sahabat CLD. Kita lihat rendang. Kalau udah seperti ini, sering-sering diaduk ya, karena kalau nggak sering diaduk nanti bisa lengket rendangnya. Maksudnya bumbunya bisa gosong di bagian bawah. Dia harus sering diaduk. Kita tutup lagi. Nah, ini rendangnya udah hampir selesai ya. Tadi udah dicicipin sama anak saya yang lagi nggak puasa, katanya pas. Alhamdulillah, dan enak. Oke, udah cukup ya. Warnanya juga udah gelap, sedikit gelap. Ini udah lumayan gelap lah. Walaupun nggak mirip banget dengan rendangnya Padang asli, tapi ini nggak kalah enak. Malah ini empuk banget dagingnya tadi.
Dan kata anak saya gurih. Jadi garamnya ini selama saya masak ini garamnya masih sama seperti yang pertama kali saya kasih ya sahabat CED, nggak ada saya penambahan garam. Dan kaldu jamurnya juga masih sama. Dan saya juga tidak menambahkan gula karena menurut anak saya pedasnya udah pas. Asam kandisnya juga udah cukup tadi yang pertama kali saya kasih. Jadi ini udah pas rasanya. Nah, sekarang kita matikan api kompornya. Rendang udah selesai. Nah, kenapa ini saya masaknya dari sekarang? Ini hari ini tanggal 17 ya, 17 April. Saya udah masak rendang untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, caranya supaya ini awet dan nanti tinggal dikeluarin aja dari kulkas, saya simpan, masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi ini dibagi-bagi gitu. Nah, dimasukkan ke sini. Misalnya mau berapa potong gitu kan. Nah, disimpan dalam ini. Jadi saya ada video lengkapnya yang saya buat tahun lalu, bisa ditonton nanti ya. Ada linknya di atas, bisa dilihat, juga ada di deskripsi. Tonton aja caranya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.